Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar firman melalui koinonia malam ini. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu. Dan urapilah hamba-Mu, Pastor Yosef Paujang, yang membawakan firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa kiranya Roh yang sama akan membuka hati para pendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Mo. Lanjut, Bu Ya, Ros. ya. Bacaan Alkitab Koinonia malam ini, Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian. Kita lanjutkan ke Yesaya 11.
Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Esai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya, yang tertinggal di Asur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Seniar, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang tersesat dari tempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang-orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengancungkan tangannya terhadap sungai Efraim, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang yang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian, terima kasih. Haleluya, terima kasih semuanya. Luar biasa. Bu Ros, Pak Murakil, terima kasih ya buat pembacaan firman Tuhannya.
Oke, terima kasih juga. Terima kasih ya nih Oscar, Bu Kristi, Bu Ayu, Bu Ros, Pak Murakil, Pak Mulia, God bless you semuanya. Kita akan lihat tadi share screen ya. Ya, saudara, kita tadi ya pertanyaan Bu Marta yang terakhir masih menggelitik hati saya tentang ini ya, tentang perjamuan Tuhan ya, saudara ya. Perjamuan Tuhan itu penting ya, saudara. Makanya kita Damaris ini harus kita perbesar. Itu adalah perjamuan Tuhan kita, itu lebih penting ya. Mengundang semua siapapun untuk makan, saudara. Itu penting, saudara ya. Jadi saya dengan Pak Stephen dan pengurus yang baru, kita sepakat kemarin kita mau bikin 2 depot yang besar. Ya, saudara lihat ya, yang di Semarang itu ada yang makan gratis, wah, cuma berapa saja, tapi heboh sekali ya, saudara ya. Terus ada lagi siapa yang dari Cina, terus ada yang siapa lagi yang keliling-keliling itu zamannya Prabowo itu ya, masak di tempat. Nggak seberapa ngasih makannya, tapi hebohnya minta ampun ya. Kita yang tiap hari ngasih makan 1000 nggak seheboh itu ya. Saya bilang kita harus bikin heboh, dan kita mau bikin depot yang besar ya, dan kita mau supaya orang-orang banyak yang kita mau sukseskan programnya pemerintah juga kan, kasih makan ya kan. Memang kasih makan itu penting loh, saudara. Sampai Prabowo minta bantuan dari Cina, kadang-kadang memalukan loh, saudara. Gereja itu sanggup loh untuk kasih makan. Itu adalah perjamuan Tuhan yang benar. Itu karena gereja itu didoktrin sama Bapak Gereja, perjamuan Tuhan, perjamuan suci. Yang benar adalah perjamuan Tuhan itu adalah ngasih makan begitu. Itu yang benar. Kita mau bikin, makanya dukung ya pembuatan depot Damaris Pancasila. Kita mau sewa, untuk sewanya itu cukup mahal ya, saudara ya, sekitar 50 juta per tahun atau sampai 100 juta, saya nggak tahu. Itu kemarin Bu Erna sama Bu Linda kemarin yang ngomong, saya nggak tahu lanjutannya. Kasih kode 58, transfer ke Damaris. Ini adalah lanjutan proyek persinggahan ya, tenda-tenda persinggahan. Kita juga nanti mau lanjutnya, nanti tenda persinggahan mau kita garap lagi ya, saudara ya. Dukung ya, pakai kodenya 58 ya. Masuk ke Damaris, kasih kode 58. Kita mau untuk nantinya jadi rumah singgah. Orang-orang bisa tinggal di situ, orang-orang gelandangan-gelandangan ya. Supaya kita bisa kasih makan dan mereka mengenal kasihnya Tuhan Yesus. Itu adalah proyek yang luar biasa, saudara ya. Itulah perjamuan Tuhan yang benar. Ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang kerajaan 1000 tahun ya. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini tapi kita ngambil dari dari Talmud ya, saudara ya, dari Talmud. Coba Anda mungkin bisa browsing juga ya dari Google, tapi saya dulu ini kalau nggak salah saya dapatnya dari perpustakaannya Haifa ya. Maimonides Introduction to Perek Halach ya. Perek Halach atau prinsip iman ya, prinsip imannya menurut si Maimonides itu, saudara ya. Bentar, saya buka catatan saya dulu ya. Mana tadi? Remote-nya ini saya pakai yang lain aja. Ya, ini ambil dari buku Maimonides, dari Mishnah Sanhedrin ya, dari Mishnah Sanhedrin. Dia cerita tentang tentang prinsip-prinsip iman, tentang eskatologi ya, saudara ya, dan ceritanya tentang kerajaan 1000 tahun.
Saudara, ini bagus sekali kita buka dulu di Yesaya 60 ayat 21 ya. Yesaya 60 ayat 21. Enggak semuanya kita akan bahas, saudara ya, tapi kita akan lompat-lompat ya. Kita bahas yang penting-penting aja. Yang saya garis bawah itu ya. Yesaya 60, tadi ayat berapa tadi? Ayat 21 ya. Yesaya 60 ayat 21. Sebentar ya. Ya, ayat 20 kalau di ini ya. Sebentar ya. Sebentar. Yesaya 60 ayat ke-21. Your people also shall be righteous. Oh ya, ini ya. Ya, ayat 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Ya, artinya nanti ada saatnya, ya semuanya ini ada orang-orang baik yang ada di situ. Di dunia ini cuma ada orang baik, ya di dunia ini. Nah kemarin selama beberapa minggu ini saya ajarkan kepada Anda, ya bahwa nanti dalam kerajaan 1000 tahun orang-orang yang bukan orang percaya pun ada di situ, saudara. Tetapi mereka sebagai rakyat dan mereka tidak bisa berbuat jahat. Ya bahkan tadi kalau Anda baca tadi di Yesaya 11, tadi kan binatang-binatang itu ya binatang buas itu ya bisa jinak semua, bisa kayak binatang jinak semua. Dan itulah sebenarnya yang terjadi. Ya bahwa binatang-binatang itu bisa jinak semua. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu tidak ada saling memangsa, karena tidak ada kesempatan untuk saling memangsa. Tidak ada kesempatan buat saling memangsa. Ya, tadi bagus ya, saudara ya. Ini pendudukmu semuanya orang benar. Ini penting, saudara ya. Memiliki negeri itu selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Coba bagus ya, bagus sekali. Nah sekarang kita balik di dalam bukunya. Nah di dalam bukunya ini, saudara, di dalam bukunya si Maimonides. Maimonides ini adalah salah satu guru yang sangat disegani, yang menjadi patokan bagi orang Yudaisme modern. Satu lagi namanya Nachmanides. Maimonides itu Rambam pakai M, Nachmanides itu Ramban pakai N, ya. Nah, Maimonides ini tinggal di Maroko. Nachmanides itu dulu tinggal di Prancis, lalu dia pindah lari ke Yerusalem, saudara ya. Nachmanides, Ramban. Dua rabai ini sangat terkenal ya di kalangan orang Yahudi. Jadi kalau bilang Rambam dan Ramban, wah itu kenal sekali pengajarannya. Nah, bahkan Maimonides juga berkata bahwa Islam itu avodasarah ya. Islam itu adalah sebuah kesesatan. Ya, bukan cuma Kristen katanya Maimonides ya, tapi juga Islam. Bahkan Maimonides pernah berkata bahwa di dunia ini tidak pernah ada ya agama manapun yang menghina orang Yahudi seperti orang Islam, menghinanya dengan luar biasa. Ya, itu Maimonides yang bilang ya, saudara ya, di dunia ini. Ya, karena nanti kita kelamaan ya. Nah, ini saya hanya memperkenalkan kepada Anda. Nah, orang-orang Islam ini kalau yang tidak ngerti, yang tidak sekolah di Haifa, dia tidak ngerti, saudara. Dia pikir Maimonides itu selalu memuji-muji Islam. Enggak, lalu ditanya kan, kenapa kamu memuji-muji Islam? Karena orang-orang Yahudi itu kan lagi diusir dari Eropa. Mereka tinggal di negara Islam, terus mereka berpropaganda, saudara, kepada orang-orang Eropa ini supaya mereka jangan usir. Tetapi pada kenyataannya di negara Islam mereka tuh disiksa lebih daripada orang-orang di Eropa, saudara. Lebih daripada mereka di Eropa. Mereka tuh benar-benar mengalami penghinaan yang luar biasa di kalangan Islam daripada di kalangan orang Eropa, daripada orang-orang kulit putih, saudara. Daripada orang-orang Kristen, maksudnya ya. Nah, lihat ya, terus dia bilang nih ya, ini bagus sekali ya.
katanya si Maimonides, I must speak now the great fundament principle. Ya, saya harus berkata tentang prinsip dari iman kita. Ya, mengetahui bahwa para guru-guru Torah ini ya mempunyai beberapa perbedaan ya mengenai tentang the good which will come to person, sesuatu yang baik kepada seseorang dari karena kalau dia melakukan apa yang menjadi perintah di dalam Torah itu. Ya. Jadi ada perbedaan di dalam penafsirannya itu ya, Saudara ya. Nah, sebagai konsekuensi dari perbedaan pengertian itu menjadi masalah, ya, they also hold widely different opinions. Mereka punya berbagai opini ya mengenai tentang yang jahat, di mana para pendosa ini yang akan diderita oleh para pendosa. So much confusion katanya, ada banyak sekali kebingungan ya, dan inilah contohnya salah satunya. Ada grup ya yang berpikir ya bahwa ketika mereka mengharapkan kebaikan seperti di Taman Eden, a place in which one eats and drink without. Eden itu buat mereka adalah sebuah tempat mereka makan dan minum tanpa pekerjaan dan usaha fisik. Mereka percaya ya di sana ada rumah-rumah yang dibuat dari rumah-rumah mereka ya dibuat dari batu permata ya, beds of dari kasur yang dari sutra, sungai yang mengalir dengan anggur itu ya, kamar itu ya, and fragrant oils dan many other things. The group believe that the evil is in Gehenna, ada di neraka, yang baik itu ada di surga yang seperti itu, yang tidak baik mereka ada di neraka ya, dan mereka the bodies burn and agonies all sort of inflicted upon men. Wah, kesulitan mereka ya, their description, their affliction. Nah, ini mau saya bahas. Jadi yang percaya ada yang masuk surga yang baik, yang penuh dengan kemer tadi, yang penuh dengan sungai yang anggur itu, dan nah ini yang kemudian diadopsi oleh Islam. Lalu ada tubuh-tubuh yang ada di neraka yang disiksa. Nah ini dalam Islam. Nah penganut kelompok yang pertama ini nanti ada di orang-orang Yahudi yang ada di Arab, saudara. Ya orang-orang Yahudi tinggal di daerah Jazirah Arab, ya berpikir seperti itu. Ya. Nah lalu ada grup lain, ya ini ya. A second group assert that the good for which we hope is the day of the Messiah. Nah ini ya. Ada grup yang kedua ya yang menantikan kedatangannya Mesias. Ya, in whose time all men will be angels. Semua akan hidup seperti malaikat. Ya, pada ini seperti di mana saudara? Di dalam Markus 12 ya. Lihat ya. Kita buka ya. Markus 12. Kalian mengawinkan, bentar. Oh ya, ini ya, benar ya. Tuhan Yesus berkata nih, jawab Yesus kepada mereka, Markus 12, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya. Lihat, lagi tadi ya. Inilah grup yang kedua nih ya, a second group assert. Ya, ini orang-orang yang kebanyakan orang Yahudi berpikir seperti ini ya, di hari Mesias datang ya orang-orang akan dibangkitkan, dirubah, dan ini kan teologinya Paulus, 1 Korintus 15 ya, teologinya Paulus, ketika Yesus datang kita semua akan dirubah dalam sekejap mata seperti malaikat ya, dan kita akan hidup selamanya ya. They will be giants in the stature and will grow in number, strength until they have occupied the entire world forever. The Messiah will, with the help of God, live forever. They also believe that in those days the earth will bring forth garments woven, bread baked, and many other impossible things. In this view, the evil is that a man may not be alive in those days and may not merit the privilege of seeing them. This group also adduces proof from many statements found in the writings of our sages and from
biblical phrases whose literal meaning seems to agree either wholly or part with what they say. Ya, jadi grup yang kedua ini sama seperti tadi yang Markus 12 ayat 21, 1 Korintus 15 ya, dirubah dalam sekejap. Grup yang ketiga ya adalah grup ya yang percaya pengharapan kebangkitan orang mati ya. Grup yang tadi kan orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati, tapi ini adalah orang-orang yang percaya kebangkitan orang mati, saudara ya. By this they mean that the man will live after his death and return to his family and dear ones to eat, drink, and never die again. According to his opinion, the devil is that a man may not live after his death. Among those who are resurrected, here too proof is adduced from many sayings that found in the passages. Orang yang jahat ya tidak dibangkitkan. Nah ini yang dipercaya juga oleh orang Kristen nomor 3 ini seperti nomor 2 ya, bahwa orang-orang yang jahat ya tidak dibangkitkan. Wahyu 20 tadi ya, tidak dibangkitkan. Berbahagialah orang yang dibangkitkan pertama kali, karena dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Ya, keempat, ada a fourth group yang keempat, ya, the goal fulfilling commandments achievement, bodily peace, mundane success like fertile land, extensive possession, many children, health, peace, and security. They also believe that there will be a Jewish king, yang di atasnya kita nggak percaya mereka berkembang biak kawin-mengawinkan, udah nggak ada lagi ya. Tetapi there will be a Jewish king who will rule over those who oppress us. Inilah kedatangan Tuhan Yesus. Tadi sama seperti grup yang kedua, kedatangan Mesias. The evil that will overtake us if we deny the Torah is the opposite of this as in our present exile. Those who hold this opinion likewise find support for their views in the verses of Torah, particularly the curses and from other passages in Scripture. Nah, grup yang keempat ini sama ya, mereka percaya ada Jewish king. There will be a Jewish king. Ya, yang datang Yesus itu ya. Terus nomor 5, a fifth group ya, and large one combination, the opinion of all other. Ini grup yang paling besar ya. Mayoritas orang Yahudi ya, they assert that ultimate hope is that Messiah will come, that he will resurrect the dead, who will enter the Garden of Eden, where they will eat and drink in perfect health forever. Jadi gabungan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini adalah nomor 5. Tetapi kalau yang nomor 1 tadi, yang nomor 1 itu orang Islam. Orang-orang Yahudi yang di Arab. Ya. Orang-orang yang di Arab itu pemahamannya hampir sama seperti Islam, atau ya orang Islam pemahamannya seperti orang Yahudi yang di Arab. Kan duluan orang Yahudi daripada orang Islam. Bahwa mereka hidup ya ada Gehenna, terus badannya disisa-sisa, dicocok-cocok sama setan, lalu ada sungai Kemer, sungai anggur, ya yang nomor 1, itu bagian Yahudi yang ada di Arab. Tapi Yahudi yang lain, yang paling besar, yang 2, 3, 4, dan paling besar nomor 5, adalah pokoknya Mesias akan datang, membangkitkan orang mati, dan mereka tinggal di dalam sebuah taman Eden, ya, di mana mereka makan dan minum dan hidupnya dalam sehat yang luar biasa selama-lamanya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Itu adalah di 1 Korintus 15 sama ya, Wahyu 11, Wahyu 20. Itu kan sama. Itulah nomor 5 inilah kerajaan 1000 tahun yang sama dengan kerajaan 1000 tahun yang kita pahami di dalam kekristenan, Saudara. Bentar, ini alarm nyala terus. Oke, nah. Jadi wahyu nomor 5 ini adalah pemahaman orang Yahudi mayoritas yang sama dengan apa yang kita pahami orang Kristen hari ini. Setidaknya komunitas kita, ya, Saudara ya. Nah, itu ya 5 grup itu tadi ya. Nah, ini menarik sekali ya, Saudara ya. Kita nggak akan baca semuanya ya. Nanti saya akan baca ini ya. Sebentar. Nah, ini ya Saudara ya, ada menarik sekali ya. Banyak orang-orang ya, mereka membuat
mempelajari Torah itu tapi buat memuliakan dirinya sendiri. Mereka itu adalah para guru-guru yang berdagang dengan Torah. Nah, ini yang terjadi di zaman Yesus tadi yang tadi tanya jawab tadi ya. Guru-guru siapa ya? Kuliah si ini ya, si Hari Tuhan tadi ya, kuliah ke Hemera itu ya. Dia itu dagang Alkitab, yang berdagang firman Tuhan, bisnis agama, ya. Mereka belajar Torah untuk memanipulasi umat, saudara. Itu yang terjadi. Nah, itu nanti digenapi dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari akhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, aku sudah bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ya, orang-orang yang belajar Torah untuk dagang. Ya. Yang terjadi ya. Menarik ya. Jadi apa yang sebenarnya, saudara, yang mau saya katakan kepada Anda, bahwa apa yang selama ini dipahami oleh orang gereja, sebenarnya hampir sama dengan dipahami orang Yahudi. Hampir sama. Tetapi orang gereja tidak mengenalinya lagi dari orang Yahudi. Karena ada banyak sekali kecampuran dari paganisme. Tadi termasuk perjamuan suci. Itu adalah sebuah terminologi dari pagan. Tapi kalau kita hilangkan semua tradisi gereja, kembali ke teksnya saja, coba semua dihapus-hapus yang bukan dari, yang tidak tertulis di dalam Alkitab itu dihapus coba dari tradisi gereja, maka kamu akan seperti orang Yudaisme, saudara. Sama apa yang kita lakukan itu, seperti yang hari ini dilakukan oleh kita ya, oleh komunitas kita di Den Haag. Kan kita kan kopi darat terus kan tiap Sabtu kan. Kita kan bukan komunitas online yang di Den Haag. Kalau kita yang ada di seluruh diaspora ini adalah komunitas online. Nah, maka apapun yang kita lakukan itu sama seperti yang dilakukan tanpa sengaja, tanpa kita ikut-ikutan. Sama seperti itu, ya. Sama seperti orang-orang Yudaisme. Nah, lihat ya. Ada orang-orang yang sudah belajar Torah. Tadi ya. I will study Torah in order to become rich. Aku mau belajar Alkitab untuk menjadi seorang yang kaya atau dipanggil rabai. Maksudnya ini sekolah khusus gitu ya. Sarjana ya sarjana, dipanggil rabai. In order to receive a reward in the world to come. Ya. Saudara, ada kalian atau kita semua yang belajar Torah, yang menjadi guru agama karena untuk status sosial. Nah, ini kan seperti yang dilakukan oleh orang muda yang kaya yang di Matius 19. Kenapa orang muda yang kaya raya ini sudah melakukan semua perintah di dalam Torah, ya kan? Tetapi Yesus tetap berkata, kamu susah masuk kerajaan sorga. Padahal sudah melakukan semuanya. Karena dia tidak melakukannya karena cinta. Dia melakukannya karena sebuah prestis, sebuah pencapaian. Nah, banyak orang-orang yang beragama, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ritual atau perintah-perintah agama itu adalah demi pencapaian. Siapa di sini yang berdiakonia karena untuk status sosial? Siapa di sini kamu berkhotbah, kamu ngejar, ya aku harus bisa khotbah di mimbar supaya kamu dapat status sosial. Dulu saya begitu, saudara. Ya, sekarang saya tidak kepengin khotbah di mimbar. Bahkan beberapa kali kita diundang di khotbah itu saya tolak karena ada koinonia online kita. Jadi sekarang kita, kalau dulu kan Pak Iman juga sering komplain ke saya, Pak, jangan ditinggal Pak, kan ditungguin orang banyak. Nah sekarang benar juga, saya nggak boleh begitu. Akhirnya saya tolak sekarang, saudara ya. Setiap khotbah itu ada undangan khotbah yang jam 1 waktu ini ya, sampai jam 5 ya saya tolak. Kalau mau ya pagi sekalian. Pagi sekalian, hari Minggu pagi sekalian. Tapi itu pun sekarang kita udah nggak mau kita terima lagi. Karena kita rencananya, ya Minggu pagi ini kan kita buat meeting, buat segala macam. Dan saya buat persiapan ya. Hari Sabtu dulunya kita juga bisa khotbah, sekarang udah nggak bisa lagi.
Jadi jadi intinya saya sudah nggak bisa khotbah di gereja lain karena saya ngurusin komunitas kita. Nah, itu yang dimaksud saudara ya. Banyak orang ngejar mimbar, ngejar pelayanan mimbar buat cari nama, ngejar pencapaian. Ada orang yang nggak nonton TV demi supaya bisa cerita. Orang yang sering puasa, oh saya rajin puasa loh 40 hari 40 malam, buat cerita, buat membanggakan dirinya. Nah itu yang terjadi kemarin di Embun Pagi sudah saya ajarkan ya, cari judulnya berhala di Hagios. Ya, cari judulnya berhala di Hagios. Ternyata Anda melakukan semua bukan karena cinta, tetapi karena Anda punya motif yang lain. Nah itulah yang sebenarnya nggak akan ada gunanya. Alkitab Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam retorika loh saudara. Jadi kalau mau ya lakukan sekalian yang benar, kalau nggak mau ya nggak usah sekalian, percuma. Itu yang dimaksud ya saudara ya. Nah intinya orang-orang ini adalah banyak orang mengejar kebaikan, dia pikir kebaikan yang dia lakukan itu cukup untuk membawa dia masuk di dalam kerajaan 1000 tahun tadi itu loh. Sebentar ya, kita jangan kelamaan di sini. Kita mau masuk di dalam prinsip yang kerajaan 1000 tahun itu tadi. Nah ini si Maimonides bilang ya, ada orang yang sok kritis ya, ada kelompok orang yang sok kritis, dia nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Nah itu contohnya orang Tritunggal Oneness itu loh, yang di TikTok, di YouTube itu loh, ya mau kayak siapa si Elia Miron lah, si siapa lah dan yang lain-lain itu ya, sok kritik ya, Samuel Dama, Siahaan, siapa lagi itu, Sofiatul. Nggak ngerti apa-apa, embus sekolahnya di mana, sok kritis, nganggap orang lain lebih sesat dari dia. Saudara. Ya, dia bongkar-bongkar Alkitab, dia belajar, dia tuding sana-sini. Sekarang saya dengar lagi si Elia Miron berkata, Seventh Day Adventist itu orang Kristen munafik. Ini anak nggak ngerti apa-apa, saudara ya. Tapi belagunya minta ampun. Itu contoh, saudara. Saya nggak main-main, kamu mau tinggalin saya, emang gua pikirin, saudara. Saya ngomong beneran, saudara ya. Ngomongin Erastus sesat, nah inilah grup pertama. Hati-hati saudara ya dengan apologet di TikTok dan di YouTube. Itu Tuhan akan uji, akan memurnikan mereka. Makanya banyak yang rontok saudara. Ya, banyak yang rontok. Anda lihat hati-hati. Orang-orang yang nganggap yang selalu itu sesat. Lah kamu ini buahnya apa? Nganggapi orang lain sesat, kamu ini buah dada, buah sakar aja nggak punya. Cuman gara-gara kamu tampil di media terus kamu bisa ngomong macam-macam. Ya kan, nah itu orang Indonesia itu ya hati-hati saudara ya. Kalian orang Indonesia itu terbiasa untuk hidup bodoh. Terbiasa bodoh kalian orang Indonesia. Kalau ada sesuatu, jangan ikut-ikutan kagum sama orang. Ketika ada orang kagum sama saya, pasti tak semprot, tak marahi saudara. Karena kalau saya salah, nanti kamu nggak tahu kalau saya salah kalau kamu kagum. Belajar kamu suka dengan pengajarannya, tapi jangan kagum sama orangnya. Orang Indonesia itu terbiasa kagum sama orang. Pengajarannya salah, nggak ngerti dia. Orang ini brengsek, Anda nggak ngerti. Biasakan kalau kamu suka dengan pengajaran, jangan kagum sama orangnya, saudara. Ya, diingat-ingat ya. Nanti kamu akan waras. Nah, ini ada satu orang ini yang selalu orang gereja itu sesat, gereja ini dituding semua. Ada lagi Suhento Liao, ya, ada lagi pendeta Suhento Liao. Oh ini reform ini sesat, oh ini gereja karismatik sesat, oh gereja itu semua gereja sesat, gerejanya dia yang paling benar, saudara. Apakah gereja kita Hagios paling benar? Ya enggak juga. Saya mengajarkan kepada Anda, ini menurut saya ini yang paling mendekati Alkitab seperti ini. Apakah paling benar? Ya enggak lah. Pokoknya ayo kita berlomba-lomba untuk berbuah. Intinya begitu. Jadi kalau ada orang berbeda dengan saya tidak bermasalah. Saya tidak terlalu rese kalau ada orang beda, tapi dia harus berbuah. Kalau tidak berbuah, ya buat saya kamu nothing, saudara. Ya mau sehebat apapun gelarmu, nggak ada artinya. Nah itu grup yang pertama. Ada grup yang kedua, ya. Ada grup yang kedua adalah orang-orang yang memang belajar, tapi dia kritis, ya kritik sana, kritik sini, selalu ada yang kurang. Nah, ini orang-orang liberal. Ya, contohnya kayak Bart Ehrman, dia belajar buat ngeritik. Nah, itu contohnya itu apa? Donditan, Zuma, belajar,
buat ngeritik, saudara. Ya, kalau grup yang pertama ada orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi sok tahu. Tapi ada orang yang mau belajar, tapi belajarnya buat ngeritik, bukan buat belajar mencari kebenaran, tapi mau cari salah. Orang-orang ini juga nggak benar. Jadi kalau Anda lihat orang ini belajar, terus ini salah loh, ini sudah salah. Anda mau usah urusin. Kita sudah tahu Alkitab kita adalah kebenaran. Maka kalau orang belajar mencari salahnya Alkitab, Anda nggak usah dengerin. Jangan buang waktu, saudara. Umur kita maksimum berapa sih kamu buat belajar, buat memahami Alkitab? Anda tinggalkan orang yang nggak tahu tapi sok tahu, dan orang yang belajar tapi mau sok kritis. Anda itu nggak usah tinggalkan. Begitu ada orang ngeritik-kritik Alkitab, kamu pinggirkan aja, saudara. Ngeritik ya, saya bilang ya, bukan mengedifikasi. Karena kalau kamu belajar Alkitab, hasilnya kamu tidak untuk, oh, luar biasa di firman Tuhan, kamu tinggal aja. Kamu buang waktu. Percaya saya, kamu buang waktu. Oh, belajar ini, oh, ternyata Alkitab ada kekurangannya loh. Ternyata, buat apa kamu ke sana? Kamu harus cari orang-orang yang membaca Alkitab, lalu dia menemukan sesuatu yang baik, lalu kamu belajar sama dia, itu aja nggak habis-habis, saudara. Karena ada banyak sekali rahasia tadi Bu Ros, rahasia yang akan disingkapkan di akhir zaman. Lah daripada kamu sibuk nyari kekurangannya Alkitab yang kamu sendiri akhirnya berdebat yang dianggap kurang, itu ternyata nggak kurang, kamu habis waktu di sana. Lebih baik kamu habiskan waktumu untuk orang-orang yang belajar Alkitab, lalu dia mendapatkan hal-hal yang baik dari situ. Karena dari situ rahasia itu dibukakan, kamu aja nggak cukup waktu. Ya. Lalu ada grup yang ketiga, saudara ya. Orang yang membaca Alkitab, lalu memahaminya dan memaknainya. Nah, kamu belajarlah sama orang-orang ini. Ya, termasuk sama saya tentunya. Karena ketika saya membaca Alkitab, saya ada sesuatu yang baru nih. Tanpa saya mengkritik Alkitabnya. Loh, saya mengkritik doktrin orang dan apa-apa. Saya mengkritik doktrin yang dari Gereja Katolik itu salah. Mitologinya itu. Maria anaknya Yoakim dan anak itu salah. Gereja Katolik itu terus ngatain katanya orang Majus itu punya nama ya, Bartolomeus apa Baltasar segala macam, itu tuh nggak ada, saudara ya, nggak ada. Karena itu ada orang Majus itu adalah orang-orang Persia ya. Itu adalah orang Persia dari timur. Jadi bukan dari Afrika juga. Afrika kan bukan di timur, saudara. Itu kan dari Afrika, dari Eropa, satunya lagi dari Arab katanya ya. Itu mitologi dalam gereja. Terus ada Maria Magdalena yang telur asinnya bisa matang dipegang sama dia. Itu tuh hanya mitos, saudara ya. Itu mitos yang kecampur-campur, enggak karu-karuan. Anda enggak usah percaya yang begituan, enggak usah buang waktu yang begituan. Nah, itu namanya mengkritik doktrinnya. Saya tidak mengkritik Alkitabnya. Kalau kamu ketemu sama orang ketemu Alkitab dan dia mendapatkan hal yang positif dari bacaan di Alkitab itu, ikutilah itu, saudara. Ya. Nah, ini ada orang-orang yang mencari kebenaran dalam kitab adalah untuk memaknainya dan memahami dan memaknainya, dan dia bersuka cita karena itu. Nah, belajarlah sama orang-orang seperti ini, saudara. Ya. Nah, lihat ya. Lihat ya. Ternyata menurut Maimonides, perjanjian lama ini adalah sebuah metafora dan analogi, saudara. Makanya dia menekankan perkataannya Amsal Salomon ya. For example, the greatest our wise man, Solomon, began his book by to understand an analogy and the metaphor, the words of the wise and their riddles. Untuk memahami analogi, metafora, ya, hikmat dan teka-teki, saudara, di dalam Amsal 1 ayat 6. Ini penting ya, saudara ya. Ini saya lagi menggiring Anda untuk memahami pemahaman orang Yahudi, ya. But if you belong to the third group, kalau kamu bagian dari grup yang ketiga, orang yang belajar Alkitab lalu memaknainya, memahami dan memaknainya, ya, when you encounter a word of the sages which seems to conflict with reason, you will pause. Kalau kamu menemukan ada yang janggal dari Alkitab, kamu diam dulu, saudara. Bukan mengkritik sok tahu, ya, tetapi kamu diam, pertimbangkan, kamu coba pahami, ya, karena itu pasti ada, this utterance must be a riddle or a parable. Pasti itu adalah sebuah teka-teki atau perumpamaan. Jadi kalau kamu ada membaca sesuatu tadi tidak ngerti, kamu diam dulu, jangan sok tahu. Oh, Ayub ini kitab dongeng, ya, langsung bilang gitu, nggak usah bilang begitu, ya. Terus ya, ini Anda bisa browsing sendiri ya, Perek Halik ini ya. Perek Halik ini adalah sebuah hitungan untuk menghitung hari kelahiran, atau menghitung hari.
Ya, contoh kedatangan Mesias gitu ya. Nah, itu juga menggunakan perak halek ini, saudara ya. The days of Mesias, lihat ya. The days of Mesias refers to a time which sovereignty will refer to Israel. The Jewish people will return to the land of Israel. Hari kedatangan Mesias ya tadi di dalam nubuatannya Yesaya adalah hari ya hari di mana nanti seluruh orang Israel akan kembali kumpul di Israel. Seluruh Israel, bukan cuma orang Yahudi, saudara. Nanti tiba-tiba 12 suku Israel ini akan ditemukan kembali, tapi menurut Wahyu, menurut Yohanes, Wahyu 7, nanti yang tidak ada adalah suku Dan. Suku Dan itu nanti tidak kembali. Tapi semua suku yang lain itu akan kembali. Menurut Wahyu enggak kembali, menurut Yohanes ya. Itu ya. Their king will be a very great one with his royal place in Zion. Ya, his name and his reputation will extend throughout all the nation and even greater measure than the King Solomon's. Akan lebih hebat daripada Raja Salomo. Akan lebih di hari Yesus datang. Yesus itu namanya akan melebihi orang si Raja Salomo. Tapi ini dia belum cerita tentang Yesus ya, tentangnya Mesias dulu. Ya. Lihat ya. This is what the sages taught. Sebentar ya, saya mau kasih ini dulu, mau kasih warna dulu ya. Ini bagus nih. Ini bagus banget. Bentar ya, mana tadi? The only difference between this word and the days of Messiah is that oppression by other kingdom will be abolished. Ya, ini ayat-ayat di sini. Di hari dari Mesias tetap ada ya orang miskin, orang kaya, orang kuat, orang lemah, ya tetap ada saudara. Tetapi yang paling penting ya oppression by other kingdoms will be abolished. Jadi semua penindasan dari bangsa lain kepada orang Israel itu yang menjadi tanda bahwa Yesus itu, bahwa Mesias itu datang. Ya. However, in those days will be very easy for men making a living. A minimum labor will produce great benefit. Ya, in the future, the land of Israel will bring forth ready. Ini ya, saudara ya, keren ya. Ada kemudahan, banyak sekali kemudahan dalam hidup di hari Mesias tentang. Artinya, hari kedatangan Mesias ini masuk dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Bentar, saya carikan ya. Nah ini ya. Lihat ya. But the Messiah will die, ya. But the Messiah will die and his son, the grandson. Ada penafsiran. The Messiah will die and his son and his grandson will reign in his state. The prophet has already predicted his death in the verse. He shall not fail nor be crushed till he has set the right in the earth. Mesias akan mati, saudara. Lalu his son and his grandson. Apa yang dimaksud, saudara? Kalau Anda akan membaca di dalam Yesaya 53 ayat 10 ya. Yesaya 50. Mesias akan mati loh. Kapan? Nah, ini disinilah Maimonides berbeda tafsir dengan kita, bercampur ya. Yesaya 53 ayat 10. Lihat ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesulitan apabila menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Maksudnya dia akan mati ya. Mesias akan mati intinya dalam sebelum ini. Ia akan melihat keturunannya. Tadi bilang his grandson, bilang keturunannya, ya itu maksudnya dalam bahasa itu Zera. Dia akan melihat benih itu bertumbuh, saudara. Ya, saudara, benih yang itu siapa, saudara? Siapakah anak-anak dari Mesias itu? Kita. Ketika Yesus mati, Yesus kan berkata, kalau benih itu tidak mati, ya, lihat ya, benih mati. Ya, New Testament ya. Mana nih?
Oh bukan ya. Jika benih tidak mati, sebentar saya. Maka dia tidak akan berbuah, saudara ya. Benih mati. Ya, Yohanes 12 ayat 24 ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah Yesus yang mati, lalu bijinya itu berbuah banyak. Nah, di Yohanes 1, itulah saudara ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah kita benih-benih itu. Kita inilah keturunannya Yesus. Yang dimaksud melihat keturunan, makanya Mesias itu akan mati, the day of the Messiah. Mesias itu nanti akan mati, ya, dan dia keturunan akan banyak, itu saudara. Terus, ya balik lagi ya, Mesias, ya, ada dari knowledge no surprise, Messiah reign will extend for 1,000 years, ya, inilah kerajaan 1000 tahunnya. Jadi hari ini perbedaannya kita dengan orang Israel. Orang Israel, orang Yahudi memikirkan Mesias itu datang di situ, ya di zaman kerajaan 1000 tahun ya udah langsung aman. Padahal di tengahnya ada proses dulu, saudara. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk Mesias itu langsung bikin kerajaan 1000 tahun, enggak. Mesias itu mati dulu, mengalami penderitaan dulu, ya. Baru nanti ada kerajaan 1000 tahun. Nah, nampaknya orang Yudaisme, orang si Maimon ini melupakan penderitaan dari Sang Mesias itu. Dia pikir the day of the Messiah datang langsung, wah langsung hebat begitulah. Enggak. Mesias datang, dia harus menderita dulu, saudara. Lalu baru nanti ada the day of the Messiah yang kerajaan 1000 tahun itu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan kita. Ya, yaitu apa? Yaitu kairosnya, momentumnya. Bagi orang Yahudi, Mesias datang langsung kerajaan 1000 tahun. Tetapi kita, orang Kristen, akhirnya menyadari, Mesias itu menderita dulu. Yesaya 53 tadi. Terus dia beranak pinak. Baru masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Yaitu beranak pinaknya itu berkembang tadi ya. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah anak-anak dari Sang Mesias. Benih dari Mesias. Baru masuk dalam kerajaan 1000 tahun, the day of Mesias, di mana Mesias itu akan benar-benar secara fisik yang mengalahkan orang-orang yang menindas orang-orang Yahudi. Makanya kedatangan Mesias yang pertama adalah kedatangan Mesias secara rohania, di mana kita orang-orang non-Yahudi bisa dicangkokkan tadi. Ya. Dicangkokkan. Ya, tadi Yesaya 60 tadi ya, dicangkokkan kepada orang Yahudi, Roma 11 juga. Tetapi kedatangan Mesias yang kedua itu secara hurufiah, saudara. Secara hurufiah, di mana nanti orang-orang Yahudi, Yesus datang benar-benar akan membebaskan orang-orang Yahudi dari semua penindasnya. Jadi nanti Anda lihat sekarang ini, ya bagaimana Netanyahu sama Donald Trump itu menguasai dunia dan mengalahkan Islam. Ya, sekarang kan terjadi pengusiran Islam ya, dideportasi gila-gilaan kan, di Jerman, di Belanda, di Amerika, di seluruh dunia terjadi kebencian terhadap orang Islam, kemarahan kepada orang Islam. Dan mulai berani ngelawan orang ya. Bahkan yang di Indonesia saja itu orang-orang kampung itu, orang-orang kayak Imad segala macam itu sudah berani melawan si Habib kan, orang-orang Arab ini kan dilawan kan, sudah berani kan. Ya kan persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi 26. Ya kan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya bilang 2024, 2025. Ya, itu yang terjadi. Enggak, masih panjang ya, saudara ya. Sebentar. Oke. Ini enggak usah ya, ini sebenarnya ada lagi. Oke, bentar. Oke, sekarang saudara kita masuk. Ini tadi pengantar aja. Wah, pengantarnya sudah
Udah lama ya, cukup lama ya. Sedikit ya. Sekarang kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun tadi. Lupa di save lagi ya. Lupa di save tadi ya. Yes, nggak apa-apa deh. Ketika yang 1 masa, 2 masa, setengah masa ya. Yang pertama tadi, kita ulangi ya. Dan 1 masa, 2 masa, setengah masa tadi ya. Itu 1 masa itu adalah 2000 tahun. 2 masa itu 4000 tahun. Ini adalah zaman dari Adam sampai Abraham. Ini adalah Abraham sampai dengan Yesus. Ini zaman Yesus sampai dengan hari ini. Ya. Lalu setengah masa kan berarti 1000 tahun. Inilah kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun, maka kita baca Yesaya 11 ya tadi ya, kita balik ke Yesaya 11. Lihat ya, di dalam kerajaan 1000 tahun ini, serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa makan rumput, anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput, anaknya sama-sama berbaring. Singa makan jerami seperti lembu, anak menyusu bermain dengan liang ular kedung, anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan nama. Ini saudara, seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Di dalam kerajaan 1000 tahun ini, semua orang mengerti. Semua orang tadi belajar Torah. Semua orang termasuk kita, semua Anda, semua termasuk orang yang tidak, yang belum dibangkitkan, yang belum mati itu ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya Yesus pun yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun akhirnya akan mengenal Torah. Karena Torah itu akan menjadi hukum positif, akan menjadi KUH pidananya, perdatanya dunia, saudara. Akan menjadi undang-undang dasarnya, akan menjadi konstitusinya. Jadi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, yang menjadi konstitusi adalah hukum Torah. Ya, hukum Torah, dan hukum Torah itu akan akan membuat disingkapkan, karena Yesusnya ada di situ. Kalau di zaman perjanjian lama, Mesiasnya nggak ada di situ, orang nggak ngerti. Di zaman perjanjian baru, Roh Kudus, Mesiasnya sudah datang, Roh Kudus bersama dengan kita, tetapi tidak bersama dengan kita terus, Mesiasnya secara fisik di dalam kerajaan 1000 tahun. Maka Mesiasnya ada di situ, saudara. Kita ngelihat, makanya kita ngerti. Makanya kita melakukan Torah karena pengertian, bukan melakukan Torah karena tadi ya. Ada orang melakukan Torah, motivasinya macam-macam. Melakukan firman Tuhan, maksudnya ya. Anda melakukan firman Tuhan, Anda melakukan semua kegiatan-kegiatan dengan berbagai macam motivasi. Ada 3 tadi ya. Yang pertama yang mau yang nggak tahu tapi sok tahu. Yang kedua yang mau tahu tetapi sok-sokan ngeritik. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengerti, memahami, memaknai. Hidup di dalamnya. Nanti di kerajaan 1000 tahun yang tersisa orang-orang ini, saudara. Semua orang kan begitu. Kenapa? Karena apa yang mau dikritik? Yesusnya ada di situ. Apa yang mau disok tauin? Banyak orang yang lebih tahu. Ya, semua orang situ. Nah, karena itu maka akan mempengaruhi seluruh peradaban manusia, seluruh hukumnya manusia, seluruh teknologi itu diciptakan karena itu, saudara, dasarnya. Karena cinta. Teknologi yang sekarang diciptakan banyak karena kerakusan. Misalnya nih, contohnya, kita bikin teknologi untuk breeding. Ya, teknologi untuk breeding. Dibuat sedemikian rupa supaya kelapa sawit yang tadinya baru bisa berbuah 15 tahun,
Sekarang 1 tahun aja bisa panen. Hancur kan akhirnya kan? Sedang kelapa sawit kan jatuh saudara harganya. Dulu 15 tahun baru bisa panen saudara kelapa sawit. Jadi kalau nanamnya tahun 2000, 2015 baru panen. Sekarang kamu nanam sekarang, tahun depan sudah bisa panen. 5 tahun sudah maksimum panennya. Nah kalau contoh lagi ya saudara, teknologi untuk rekayasa genetika. Sekarang ini rekayasa genetika digunakan untuk kerakusan. Sekarang proyek-proyek virus ya, antivirus segala macam itu yang proyek-proyek kedokteran, proyek-proyek pengobatan dibikin karena rakus saudara, karena uang. Ya, tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun, proyek-proyek teknologi semua itu ada dibuat karena cinta. Mengapa? Karena yang namanya memberitakan Injil itu artinya juga merawat alam semesta ini. Makanya akhirnya seluruh dunia nggak ada yang puas. Kenapa bisa ada yang puas? Karena persaingan kompetisi yang penuh dengan kemarahan kebencian. Maka ada tindakan kebuasan itu saudara, hukum rimba. Tetapi di dalam komunitas, di dalam environment yang penuh cinta, yang adalah saling menolong. Makanya bisa tiba-tiba nanti anak beruang makan rumput, anak singa makan rumput. Singa makan rumput, orang Islam pada ketawa. Iya, karena kamu otaknya cetek. Karena IQ-mu IQ gorila, saudara. Mana ada singa makan rumput sampai dengan hari ini? Ada, saudara. Tetapi bukan jadi makanan utama ya, sama seperti anjing makan rumput. Anda tahu anjing makan rumput? Semua makhluk itu butuh makan rumput ya. Semua binatang mamalia itu harus makan rumput, saudara. Ya, sesekali. Tapi bukan menu utama. Tapi pasti ada masa-masanya dia makan rumput. Ya, mau anjing, kucing, singa, mau beruang, dia ada kalanya dia harus makan herbal. Ya, untuk memperbaiki, untuk membantu pencernaan, atau kalau dia lagi sakit, ya otomatis dia cari sesuatu secara instingnya dia, saudara. Tetapi nanti di zaman kerajaan 1000 tahun, ini benar-benar terjadi. Yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun adalah segala sesuatu yang sangat natural, yang seharusnya itulah yang terjadi. Yang sekarang kenapa nggak terjadi seperti itu? Ada binatang buas, ada ular yang berbisa, ada contoh di Eropa, saudara, nggak ada ular berbisa ya. Di Eropa itu hampir Anda tidak bisa menemukan ular berbisa kecuali piaraannya orang yang di rumah ya. Dan itu pun kayaknya dilarang, kalau Anda ketahuan bisa ditangkap. Di Eropa ini kalau ada serigala saja, wah itu hebohnya minta ampun saudara, serigala. Ya, serigala masuk ke Jerman dulu pertama kali ya, 5 tahun yang lalu. Karena itu masuknya dari Polandia ya, pertama bukan dari Polandia, tapi sebenarnya dari Rusia, lalu mereka jalan karena kelaparan. Pergi sampai ke Jerman. Itu zaman 5 tahun yang lalu itu heboh saudara di Jerman. Ya. Terus tahun kemarin masuk ke Belanda. Wah heboh Belanda, tiap hari ceritanya tentang serigala masuk ke Belanda saudara. Itu tiap hari ceritanya, saudara. Ternyata yang dari Belanda juga karena serigalanya dicariin di Jerman, maka lari ke Belanda serigalanya, saudara. Padahal cuma serigala berapa ekor saja, tapi itu heboh dan itu dicari benar-benar buat dihitung komunitasnya. Artinya tidak ada binatang buas di Eropa ini, saudara. Di Eropa ini hampir tidak ada binatang buas. Jadi kalau ada binatang buas aneh. Kenapa? Karena dibangun terus ya. Orang Eropa itu terus membangun komunitasnya supaya binatang pun merasa nyaman. Kalau binatang merasa nyaman, dia tidak akan jadi buas. Kenapa binatang itu buas? Karena dia nggak nyaman hidupnya. Nah, itu seperti itu. Kenapa manusia buas? Karena manusia tidak nyaman hidupnya, makanya buas. Manusia dengan binatang. Ya. Nah, ini kembali ya. Baca 1000 tahun tadi. Wah, yang mesti cepat ini ya. Nah, tadi balik dulu ya. Nah, ini yang kerajaan 1000 tahun, the days of Messiah. Jadi ada dua ya versinya. The day of Messiah adalah ketika Yesus datang. Dan yang pertama kali, dan Yesus datang. Yang kedua kali. Nah, bagi orang Yahudi, Maimonides, kalau nanti Mesias datang, itu adalah Yesus datang kedua kalinya kita, saudara. Mesias akan datang itu yang kedua kali. Bagi orang Yahudi yang pertama kali. Kenapa? Karena memang Mesias datang yang pertama kali.
untuk menyelamatkan seluruh dunia, bukan cuma orang Israel saja. Jadi dipersiapkan hukumnya dunia itu, dan itu yang sampai tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Mesiasnya itu ditolak, ya kan? Ditolak. Makanya Paulus berkata, nanti sampai ada saat dalam Roma 11 ya, nanti akan ada saatnya, ya, maka orang-orang Yahudi ini akan bertobat. Allah, apakah Allah menolak umatnya? Tidak. Ya, Allah tidak menolak umatnya. Ya. Nah, sampai kapan saudara? Tadi ya. Sampai, nah ini ya. Sebagian dari Israel menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Itulah mengapa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Dibiarkan supaya bangsa-bangsa lain tanpa Torah bisa, tanpa Torahnya Yahudi yang harus sunat itu ya, bisa datang kepada Yesus langsung. Sebab kalau Yahudinya tidak menolak, maka orang-orang bangsa lain harus disunat dulu, saudara. Harus disunat dulu supaya bisa jadi Yahudi. Setelah jadi Yahudi, baru mereka boleh datang kepada Mesiasnya Yahudi. Tetapi karena orang Yahudinya menolak, ya, maka orang-orang lain bisa langsung datang kepada Mesias tanpa melalui orang Yahudi. Itu maksudnya. Nah, kemudian karena Yesus Kristus, karena percaya kepada Yesus yang Mesias ini, maka kita orang-orang non-Yahudi dicangkokkan kepada perjanjian Abraham. Nah, itulah kemudian kita dengan orang Yahudi sekarang sama-sama menantikan Mesias datang, menantikan kerajaan 1000 tahun. Itu ya. Tadi ya, tambahan tadi ya. Nah, itu saja. Terus kemudian kita masuk ya. Jadi ini ya, nah kedua sekarang, saudara ya. Peristiwa The Day of Messias. Sebelum ya, sebelum atau menjelang, sebagai ya, sebelum atau menjelang kedatangan ya, sebelum kami. Yaitu dalam meterai yang pertama sampai meterai pertama sampai ke-7, saudara, dan sangkakala 1 sampai ke-7. Menjelang pertanda bahwa Mesias pasti datang dalam periode itu, bahwa akan terjadinya meterai 1 sampai 7, sangkakala 1 sampai 7, udah kita bahas ya. Yaitu apa, saudara? Ketika dimulai dengan perdamaian seluruh dunia. Dimulai dari perdamaian dunia. Ya. Hari ini kamu lihat Donald Trump dengan Netanyahu, dia akan menaklukkan Islam. Dalam dunia kan, seluruh dunia akan damai, saudara. Perdamaian dunia yang luar biasa, dan akan ditandai ya, perdamaian dunia, Islam takluk, saudara ya, Islam kalah. Lalu terjadi yang kedua ya, perdamaian dunia, karena apa? Karena Islamnya kalah ya. Dunia itu nggak damai karena Islamnya ruwet, saudara, bikin ruwet ya. Lalu yang kedua, teknologi yang luar biasa, kesejahteraan. Ya, karena teknologi maju. Itulah meterai yang pertama. Lalu tiba-tiba meterai kedua, 3, 4, 5, 6, 7, sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 ya, terjadi. Nah, ini Islam kalah ini sementara, saudara. Lalu Islam bangkit. Ya. Ambil alih dunia. Selama
3,5 tahun. Ya, setelah 3,5 tahun, Islam akan mengambil alih dunia selama 3,5 tahun, mulai dari Metra yang kedua. Jadi kalau Anda melihat ada boykot dalam sektor keuangan, terus kemudian diganti dengan sistem barter. Bukan microchip, saudara ya. Microchip itu nanti nomor 2 ini microchip ya. Ya, ini microchip ya. Microchip, Bitcoin ya, Bitcoin, cryptocurrency. Anda sekarang kalau main cryptocurrency mainlah sekarang, tapi hati-hati ya. Dalam 3 tahun mesti stop. Kalau main sekarang, saudara. Main cryptocurrency, Bitcoin sekarang, saudara, saatnya. Ya, tetapi nanti Anda mesti berhenti. Kenapa? Begitu Islam nanti begitu ada lengah, Islam akan bangkit, akan bajak semua servernya. Jadi kalau kamu punya surplus dari Bitcoin, belikan emas. Ya, belikan emas. Belikan emas, terus kamu mulai ya ya beli emas lah. Ya, pokoknya beli emas, Anda akan mulai dagangan. Terus Anda mulai belajar sekolah. Belajar herbal, belajar tanam-tanaman, harus bisa sendiri semua. Karena begitu Islam itu bangkit, kamu nggak bisa barter lagi, kamu nggak bisa dagang. Tapi di awal kamu punya emas cepat, uang itu diberikan bahan makanan yang kamu perlukan. Karena ketika Islam bangkit, mata seluruh ya akan membajak semua financial system. Karena itu haram, saudara. Karena itu adalah sebuah kalau ini riba, ya. Kalau dalam Islam itu, saudara, itu pokoknya sistem mata uang itu adalah sistem riba. Perbankan, Bitcoin, ya, apalagi Bitcoin itu riba sekali tuh, saudara. Itu kan dibajak sama Islam tuh. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, setelah itu 3,5 tahun berikutnya, silakan tunggu 3,5 tahun yang amat sangat mengerikan. 3,5 tahun yang amat sangat mengerikan, perang dunia ketiga. Inilah perang dunia ketiga, saudara. 3,5 tahun yang amat sangat mengerikan. Selama 3,5 tahun ya perang dunia ketiga ini ya jadinya. Nah, udah dijelaskan ya dulu ya, kita lewat skip aja. Nah, kemudian yang kedua, hari kedatangan Mesias. Ya, hari kedatangan. Apa yang terjadi, saudara? Para gembala ya yang sedang mengembalakan. Tadi sudah disebut ya, yang tahu. Ya, para gembala kan tahu hari kedatangan itu. Para gembala kan, udah mau datang ya, kasih tahu. Karena sedang bekerja mengembala, kayak saya nih sekarang sedang mengembalakan Anda. Saya tahu nanti kapan hari kedatangan itu. Begitu udah datang, cepet ya, ini mau datang nih. Siap-siap semuanya langsung. Itu ya, orang yang sedang, hamba yang sedang bekerja. Yang sedang bekerja. Ya kan? Hamba yang selalu sedang bekerja. Siap-siap, saudara, hari kedatangan. Ya, soal ini, kalau ini hari kedatangan Mesias. Lalu ya, di hari kedatangan Mesias, ya semua orang mati dibangkitkan. Yang hidup, orang percaya ya, dirubah dalam sekejap mata. Seperti malaikat tadi kata Maimonides. Alkitab juga berkata, kita akan hidup seperti mati. Di hari kebangkitan kita akan hidup seperti malaikat di surga. Itulah ciri khas Mesias datang. Dan kita pasti tahu, saudara, seluruh dunia ya pertama tidak mengerti, tetapi yang mengerti itu di Mesias datang adalah para gembala dan hamba-hamba yang sedang bekerja. Ya, itulah
yang akan mengerti di hari kedatangan itu, dari ujung sampai ujung, saudara, dari seluruh dunia. Ya, yang tahu itu para gembala, tetapi bukan orang-orang Islam. Ya malah Tuhan Yesus berkata, hati-hati ya kalau ada bilang, iya ada di bilik di padang gurun, Mekah, itu ya, Ka'bah yang di Mekah. Hati-hati, jadi jangan percaya sama orang Islam, karena itu adalah iblis. Ya, tetapi Mesias yang datang itu adalah semua gembala yang sedang bekerja. Apa bekerja itu apa, saudara? Bekerja itu sedang memberi makan. Ya kan? Bekerja memberi makan hamba-hamba yang lain. Bekerjanya apa yang kita kerjakan sudah memberi makan, itu tugasnya orang Kristen. Jadi bukan tugasnya Prabowo, tugasnya gereja. Makanya Anda support proyeknya Damaris seperti ini, saudara. Support proyek Eropa, support proyek Damaris. Karena ketika Anda memberi makan, ketika Anda kirim uangmu itu adalah untuk memberi makan. Bukan buat saya. Dokumen tak tunjukkan ya kepada pengurus, uang saya nih. Uang saya atau di tabungan. Ya, nggak ada uang itu buat saya, bukan buat saya, bukan buat apa pengurus, buat kasih makan, saudara. Kirim uangmu buat Damaris, saudara. Kirim uangmu ke Eropa, buat proyek Eropa. Kalau kamu punya waktu, kamu lakukan sendiri, ya. Nah, mau tunjukkan ya. Itu ya, saudara ya. Beri makan. Waduh, sedikit lagi ya. Nah, memberi makan. Nah, Matius 24 ayat 45 ya. Nah, ini saya mesti save dulu ya. Takutnya kita pindah nanti hilang lagi tadi. Save dulu. Matius salah. Bentar ya. Matius 24 ayat 45. Tadi semua orang dibagikan yang masih hidup dirubah. Nah, sekarang kita lihat Matius 24 ayat 45. Bagus ini ayatnya, saudara ya, lihat ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya? Nah, untuk apa, saudara? Untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Jadi kalau kita lagi berdiakonia, masih rajin, ya itulah sebabnya kita adalah gereja yang digerakkan oleh diakonia, saudara. Berbahagialah kalau kamu lagi ngasih makan orang, masih di dalam komitmen kita ngasih makan. Makanya proyek Eropa, ya kita kasih makan. Ya 2 kali seminggu, saya mau bikin 5 kali seminggu. Ya sehari 100 saja, bagi kita 500. Ya setiap kali kasih makan rata-rata antara 250 sampai 300 euro. Ya 200 sampai 300, ya berarti kalau 5 kali berarti 1.500. Kalau dikali 5 7.500. Tapi sekarang kita baru 2 kali ya saudara ya, baru 2 kali. Sekarang kita membutuhkan dana kurang lebih 5.000 sampai 10.000 kalau kita mau tiap hari, saudara. Kalau kita mau tiap hari, kita membutuhkan 5.000 sampai 10.000. Ya. Mungkin Anda nggak bisa ke Eropa penginjilan, tapi Anda bisa kirimkan uangmu untuk penginjilan di Eropa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Bukan buat saya beli mobil mewah, bukan buat saya beli jet, bukan buat saya beli rumah mewah, saudara.
hidup kami tetap sederhana. Bahkan kami pun turut andil, uang-uang kami pun keluar. Itu beneran saudara ya. Anda boleh ikut terlibat bersama kami. Saya selalu terbuka, saya selalu mengundang, ayo ikut sama kita. Pak Stephen sudah pernah gabung sama kita, kasih makan ya. Umar Juni sudah pernah gabung sama kita, kasih makan. Nah, nanti Pak Enado mau datang juga ya, Pak Enado sama Marcel ya. Datang kemari, kita kasih makan. Jangan takut saudara, jangan takut. Ya, bahwa itu buat saya, bukan. Itu buat Anda sendiri. Berbahagialah kalau Anda ketika Yesus datang, Anda lagi kasih makan. Termasuk proyek Damaris yang ada di Indonesia. Kita mau kasih makan orang di seluruh dunia. Kita mau kasih makan, kita nanti mau ekspansi ke Kamboja. Ya, kita mau bikin proyek kasih makan, karena kita diundang di sana untuk ngajarin orang di Kamboja. Ya, bagaimana cara ngasih makan. Prabowo nggak akan bisa, saudara. Yang bisa itu Anda dan saya. Kasih makan. Gereja itu sudah siap. Itu bukan tugasnya pemerintah. Itu tugasnya gereja untuk kasih makan. Ini loh ayatnya jelas. Jangan diputer-puter, jangan diotak-atik, saudara. Ini tugasnya kita kasih makan. Tapi tadi, ngasihnya harus dengan tulus hati. Kalau taunya dari mana kita tulus? Kalau lagi konflik. Kalau konflik minggat, mencaci maki, konflik langsung fitnah-fitnahan. Jangan, saudara. Kalau ada konflik, disitulah kamu tahu kamu itu tulus apa enggak sebenarnya selama ini. Dari konflik itu baru kamu ketahuan tuh. Kamu selama ini pakai pakaian lenan putih, sama kamu punya emas murni enggak. Jangan-jangan kamu jerami. Konflik dikit-dikit langsung fitnah-fitnah, katanya si ceker babi bilang saya korupsi ceker babi. Nah, aja. Ya kan? Dari konflik itulah kita tahu, saudara. Ya, saudara ya. Dari konflik itu kita tahu. Nah, diakonia. Kalau Anda bisa mandiri, bagus. Lakukan sendiri. Tak jamin hidupmu akan diberkati, saudara. Kalau kamu tidak bisa lakukan sendiri, kamu kirim uangmu, saudara, ke Damaris sama ke Damar Kasih. Pak, yang komunitas kita juga, dirawat juga dong. Makanya orang-orang yang full time, yang orang-orang yang membantu komunitas kami, yang juga hidupnya susah, juga kita bayar. Supaya mereka juga hidup berkelimpahan. Juga yang di embun pagi ya, kita, there is no poor among us. Itu tagline-nya kita. Itulah mission statement-nya kita. Saudara, purpose-nya kita adalah berdiakonia. Karena ini, saudara, ayatnya ini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana diangkat tuannya atas orangnya? Untuk apa? Memberi makan, saudara. Jangan dibolak-balik, jangan dipelintir-pelintir ayatnya. Berbahagialah kalau kita didapati Tuhan Yesus waktu datang sedang masih kasih makan. Kalau itu diambil alih sama Cina, aduh saudara, kalian kasihan deh lu. Kasihan kamu, saudara. Kalau kamu yang kasih makan, jangan sampai negara Cina kasih makan Indonesia, saudara. Kamu kasih makan Indonesia, kamu kasih makan Belanda, saudara. Jangan sampai negara lain kasih makan kamu, padahal kamu punya duitnya. Ayo, kamu kasih makan, kamu akan diberkati, saudara. Pak jamin kamu akan diberkati. Yesus yang akan menjamin hidupmu. Kamu akan diberkati. Ini penting, saudara. Ya tadi kan balik lagi si Maimonides tadi bilang, masalahnya kamu melakukan ini motifnya apa? Motif kamu melakukan apa? Untuk mencari muliamu sendiri, untuk mencari prestis. Hati-hati katanya Maimonides. Tadi ya, yang tadi kita ngajak itu semua dasarnya dari pengajaran si Maimonides, saudara. Itulah sebabnya orang Israel, dia kemana dia pergi, dia pasti akan berkati bangsa itu, saudara. Hari ini kan. Ya, Matius 24 ayat 45-46. Lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Artinya apa, saudara? Artinya kamu di dalam kerajaan 1000 tahun, ketika Yesus datang, the day of the Messiah, kamu akan diangkat menjadi pengawas dari segala miliknya.
kamu akan menjadi pemerintah-pemerintah, raja-raja yang memerintah bersama Yesus. Ketika kamu memberi makan. Tapi kalau kamu pelit, kamu punya uang hanya buat dirimu sendiri, atau kamu punya uang buat bangun gereja yang gede, Pak, uang saya masuk ke Den Haag dibikinkan sewa, kan sewa. Kan kita butuh tempat, buat ngasih makan kan butuh tempat, saudara. Tetap butuh tempat. Jadi Anda kalau punya gereja, jangan sampai gerejamu itu tidak digunakan untuk kasih makan. Bu Marta punya gereja, kumpulin orang-orang seluruh kampung itu, dikasih makan di rumah di situ tiap hari kalau bisa ada makan gratis, Bu Marta. Tak jamin gerejamu akan diberkati, jemaatmu akan diberkati. Pak Herben, ya, Bu Lilisati, Pak Sunarto, ya, Bu Rohana Budi, kalian semua gunakan gereja kalian. Buka setiap hari, makan siang gratis. Tak jamin kamu diberkati, gerejamu diberkati, dan jemaatnya diberkati. Serius, saudara. Anda punya gereja gede, Betani Nginden, gunakan untuk makan siang gratis tiap hari. Tak jamin kamu akan diberkati, saudara. Sama seperti kita yang kita lakukan. Kita mau tiap hari di Den Haag. Kita mau bikin setiap hari, saudara. Kita ini dari komunitas kadrun, orang-orang Arab ini, saudara. Kita mau bikin makan siang gratis setiap hari, saudara. Ya, ayo support layanan ini. Support, saudara. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya Yesus akan mengangkat kamu menjadi pengawas segala miliknya di kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Tapi ini sekalinya, kalau kamu berpikir, wah Yesus nggak datang-datang kok. Lalu kamu mulai ya memfitnah sana, fitnah sini, ya mulai kamu makan minum bersama pemabuk, mulai apa? Pesta pora yang dimaksud seperti anak bungsu itu ya. Pesta pora, bergaya hidup mewah, mabuk dengan kenikmatan dunia. Ya pendeta-pendeta ngajari kan, pendeta-pendeta kan ngajari kamu hidup mewah kan? Ya dengan mobil mewah, Ferrari, Lamborghini, lambemu ya, sama si berbagai macam itu ya. Saya lihat, maka ketika Yesus datang, dia datang sama pendeta-pendeta itu. Dia akan bunuh dia. Jangan buat dia senasib dengan orang-orang munafik. Orang-orang Islam itu orang-orang munafik. Orang di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, ini firman Tuhan. Kamu jangan bolak-balik, saudara. Matius 24 ini amat sangat jelas. Clear. Ceritanya adalah masih makan. Sebab kalau diulangi lagi, kamu lihat di dalam Matius 25-nya, ceritanya juga tetap ngasih makan, saudara. Ya, Matius 25 ayat 36 mulai ya. Ya kan? Dan ia berkata kepada, ya, enyahlah daripadaku, kayak orang terkutuk nyala dalam api. Ya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Aku haus, kamu tidak beri minum. Aku asin, kamu tidak berikan tumpangan. Saudara, Eropa tidak mungkin dikuasai Islam. Mengapa? Karena orang Eropa memberikan tumpangan kepada orang-orang asing ketika mereka datang. Makanya tidak bisa dikuasai sama Islam. Puji Tuhan ya. Jadi jangan mencela Eropa ketika memberikan tumpangan kepada imigran ini. Cuman saya setuju ketika imigran ini kurang ajar, usir. Tapi bukan semuanya, diusir yang kurang ajar aja diusir. Karena itu kewajiban gereja. Dan gereja memberikan, ya, proyek-proyek ini dipelopori oleh gereja loh, saudara. Bukan oleh pemerintah loh. Proyek Samaritan ya, Samaritan Purs itu ya. Dulu pernah saya tunjukkan filmnya ya. Itu semua proyek itu dimulai oleh gereja. Leger des Heils, ya, Bala Keselamatan, Salvation Army, termasuk Hagios. Termasuk gereja Hagios, saudara, yang mempelopori proyek ini juga ikut di dalam andil dalam proyek ini. Ya, yang katakan amin. Jangan lupa, saudara. Support pelayanan di Hagios ini. Memberi tumpangan. Makanya dulu saya bikin proyek rumah persinggahan yang terus nggak dikerjakan sama pengurus. Saya sedikit kecewa ya. Ya, sedikit kecewa, sangat kecewa. Udah kumpul duit 150 juta, ya, dianggurkan. Saya sedih, saudara ya. Nggak diterusin. Padahal bikin proyek itu, kamu akan diberkati, saudara. Nggak diurusin gara-gara bukan proyeknya dia. Aduh, saya sedih sekali sama pengurusnya. Aduh, saya komplain berat sebenarnya ya. Saya bilang, ayo dibikin. Ya, bikin tenda-tenda persinggahan. Kita tetap akan bikin ya, saya sudah bilang sama pengurus baru,
kita harus punya tenda-tenda persinggahan. Saya sudah ngitung duitnya semua kurang lebih 1 miliar, udah terhitung sama-sama kemarin ya. Kita butuh 1 miliar. Supaya imigran-imigran, orang Iran, orang Afghanistan itu semua di tenda itu. Mereka tahu yang bikin siapa? Yang bikin adalah orang Kristen. Mereka kan ingat di kepala mereka, orang Islam itu jahat sama kami. Kamu orang Kristen baik. Itu yang mau kita lakukan, saudara. Saya kan tahu rasanya jadi refugee seperti apa, saudara. Ya, makanya kita bikin tenda-tenda persinggahan. Aduh, ini orang-orang pengurus ini pada menyepelekan perkataan saya ya, karena saya jengkel ya sebenarnya ya. Akhirnya kan orang kali tidak karu-karuan. Nah, sekarang udah ganti pengurus baru. Tolong ya, Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi kerjasama. Kita kudu jadikan proyek persinggahan, tenda-tenda persinggahan ini buat para refugee di Jakarta. Ya. Dan termasuk Rohingya, kalau perlu kita beli pulau, sewa pulau, kok beli pulau. Kalau perlu kita sewa pulau, kita taruh sana, kita yang rawat mereka, saudara. Kalau perlu begitu, Anda harus berpikir, uangnya dari mana ada Tuhan sediakan nanti melalui orang-orang yang ingin masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai raja. Sebagai raja-raja. Kalau Anda masuk kerajaan 1000 tahun mau jadi tukang sapu ya terserah. Tapi kalau kamu ingin menjadi raja-raja, ingin menjadi bangsawan-bangsawan dalam kerajaan 1000 tahun, dan itu sebentar lagi, saudara. Kamu taburkan uangmu di situ. Investasi dari sekarang. Investasi bukan jumlah rupiah, tapi proporsional. Kalau kamu penghasilnya 1 miliar, maka proporsionalmu 50%-nya ya 500 juta. Kalau kamu penghasilannya 10 juta, maka 50%-nya kan 5 juta. Kalau kamu penghasilannya 1 juta, kamu ngasih 500 ribu itu udah besar banget, saudara. Kalau kamu penghasilannya 100 ribu, kamu ngasih 50 ribu itu sudah hebat banget. Kamu menjadi pemegang saham di dalam kerajaan 1000 tahun, stakeholder dalam kerajaan 1000 tahun, bangsawan-bangsawan. Karena Tuhan bilang apa, saudara? Memiutangi Tuhan, menolong orang miskin, memiutangi Tuhan, saudara ya. Apa namanya? Memiutangi Tuhan. Mana? Ayatnya di mana, saudara? Di Amsal ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya. Kapan, saudara? Dalam kerajaan 1000 tahun. Kamu menjadi stakeholder, investasi, saudara. Prinsip investasi ditemukan oleh orang Yahudi. Ya, dari mana? Dari Alkitab. Prinsip investasi ditemukan oleh orang Yahudi dari Alkitab. Ya, pasar saham, ya kan, stock market, forex itu ditemukan oleh orang Yahudi, saudara. Saudara memiutangi Tuhan yang akan membalas, tapi motifmu harus benar, harus murni, emas yang murni, kain lenan yang putih bersih. Minyak urapan untuk matamu didapat dari mana? Dari konflik, kamu tetap mengucapkan berkat di dalam konflik. Di tengah konflik, di tengah pencobaan, di tengah caci maki, kamu tetap mengucapkan berkat. Maka kamu akan punya minyak urapan buat mengolesi matamu, saudara. Ya. Emas yang murni, ya. Tadi kan kamu miskin. Nah, ini pertanyaannya semua arahnya ke sini ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu kita kembali ke ayat terakhir ya, saudara ya, ayat terakhir. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu kita bilang Wahyu 3 ayat yang ke 17. Kamu berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kurang apa-apa. Tapi kamu itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kalian para pendeta yang merasa sudah suci, apologet Kristen, yang kamu cuma bacot doang, ya nganggap orang lain sana sini sesat, tapi kamu sendiri tidak berbuah, buahmu belum buah zakar sama buah dada aja kamu tidak ada, tapi nganggap orang lain sesat sementara kamu tidak berbuah. Ya, lihat, aku menasihatkan engkau membeli emas, beli, bayar harganya, nggak gratisan. Ya, beli bayar harganya dengan apa? Dengan hidupmu, saudara. Emas yang murni, hati yang murni, saudara. Bagaimana bisa murni di tengah konflik, diuji, dicoba, kamu mengalami pencobaan, kamu tetap setia, kamu tetap melakukan kerjaanmu,
ya, itu murni. Ya, jangan ada gegeran, ngilang, gegeran terus kamu, wah, ya, dari konflik itu nanti kamu akan tahu. Terus apa saudara? Emas yang murni, pakaian putih, berdiakonia, ya, Wahyu 19. Lenan putih adalah perbuatan dikayosune atau sedekah, ya, supaya engkau memakainya kerjaan kelihatan telanjang. Kalau kamu tidak sedekah, kamu telanjang di kerjaan 1000 tahun. Kamu jadi orang gila gobel-gobel, titiknya gelantungan, saudara, sama tetenya gelantungan. Kamu telanjang. Kalau kamu tidak bersedekah dari hari ini di kerajaan 1000 tahun, kamu gelandungan tetemu sama titikmu gondal gandul, saudara. Telanjang. Miskin kamu. Tadi Maimunus bilang ya, di kerajaan 1000 tahun tetap ada orang miskin, saudara. Tetap ada orang kaya, ada orang lemah, ada orang kuat. Tetap ada. Lah kamu mau di yang mana? Ya, kamu mau di yang mana? Ya. Dan minyak itu dihasilkan. Kemarin sudah diajari 5 gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana. Minyak itu dihasilkan karena hidupmu, dagingmu yang disembelih, hidupmu yang dibecek sehingga minyak itu mengalir. Dalam pencobaan, di dalam aniaya, di dalam penderitaanmu, kamu bilang Tuhan Yesus baik. Kamu tetap ucapkan berkat, jangan ucapkan kutuk. Disitulah minyak itu keluar untuk mengoles matamu sehingga kamu mendapat penglihatan yang baru. Ya, itu yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun. Kamu perlu ini, saudara. Kamu persiapkan ini, saudara. Kalau saya negor, jangan mutung. Ya, kalau saya negor, jangan ngamukan, jangan berzina, jangan mutung. Saya ini gembalamu. Saya ini mengajarkan kepada kamu untuk hidup benar. Jangan cuma di rumah tok. Kamu harus keluar, gabung pelayanan. Konflik, Pak, justru itu baik untukmu. Dalam konflik itu nyatakanlah cintamu. Dalam konflik jangan mencaci maki, jangan mutung, jangan keluar. Di konflik itu kamu nyatakan, aku mengasihimu, aku memberkatimu. Kalau perlu datangi orang yang konflik, kalau kamu lebih kaya dari dia, kamu lihat anaknya nggak punya sepatu, belikan sepatu baru. Kamu konflik sama orang itu, kalau orang itu lagi butuh sesuatu, kamu tolong dia, walaupun kamu jengkel, dedek hatimu, saudara. Tunjukkan, saudara. Disitulah minyak urapanmu akan mengalir. Disitulah pakaianmu akan putih bersih. Disitulah kamu akan mengumpulkan emas murni. Seinvestasimu di kerajaan 1000 tahun, saudara. Ya, haleluya. Ini firman ini hari ini berat, saudara, ya, cukup berat. Tetapi berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkannya serta melakukannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.